Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang manusia, nilai, moral, dan hukum. Perkenalkan, nama saya Rahmadianti dengan NPM 2021-1450-1087 dari kelas R3P dengan mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya. Manusia, nilai, moral, dan hukum, yaitu merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Masalah-masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia berkaitan dengan nilai, moral, dan hukum, antara lain mengenai kejujuran, keadilan, menjilat, dan perbuatan negatif lainnya. Sehingga perlu dikedepankan pendidikan agama dan pendidikan moral. Tidak hanya terbatas pada lingkungan akademik, tapi dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Pengertian manusia secara bahasa berasal dari kata manu, yaitu Sangsekerta, mens, yaitu Latin, yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Manusia adalah makhluk yang tidak dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik yang lahir maupun yang batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Ada beberapa bentuk dan jenis-jenis nilai dilihat dari bidangnya. Perilaku manusia terkait dengan nilai, bahkan nilai menjadi aspek penting yang dibutuhkan oleh manusia. Nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, yang mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu. Batasan nilai dapat mengacu pada berbagai hal seperti minat, kesukaan, pilihan, tugas, dan kewajiban agama. Ada beberapa macam nilai. Yang pertama ada nilai sosial. Nilai sosial yaitu nilai yang berhubungan dengan sikap manusia yang membutuhkan pertolongan orang lain. Yang kedua, ada nilai agama, yaitu nilai yang bersumber dari Tuhan yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang ketiga, ada nilai ekonomi. Nilai ekonomi yaitu berhubungan dengan prinsip-prinsip ekonomi secara umum. Yang keempat, ada nilai moral, yaitu nilai yang bersumber dari kehendak maupun kemauan, disebut juga nilai kebenaran. Yang kelima, ada nilai keilmuan, yaitu nilai yang berkaitan dengan wawasan dan ilmu pengetahuan. Yang keenam ada nilai seni, yaitu nilai yang bersumber melalui unsur rasa pada setiap diri manusia, disebut juga nilai estetik atau keindahan. Selanjutnya ada moral. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Moral juga merupakan tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendalian yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ada beberapa ciri-ciri moral. Yang pertama itu berkaitan dengan tanggung jawab. Jadi maksudnya ini nilai moral berkaitan dengan pribadi manusia. Namun lebih spesifik lagi berkaitan dengan pribadi manusia yang bertanggung jawab. Nilai moral ini mengakibatkan seseorang bersalah atau tidak bersalah karena dia bertanggung jawab gitu. Lalu berikutnya berkaitan dengan hati nurani. Ciri khas nilai moral ini adalah hanya nilai inilah yang menimbulkan suara dari hati nurani, baik yang menunduh karena orang meremehkan atau menentang nilai-nilai moral, atau memuji bila orang mewujudkan nilai-nilai moralnya gitu. Lalu mewajibkan. Maksudnya nilai moral mewajibkan ini secara absolut dan tidak bisa ditawar-tawar. Sebagai contoh, misalkan bila seseorang memikirkan nilai estetik, maka dia akan menghargai lukisan yang bermutu. Sebaliknya, orang lain boleh saja tidak menghargai lukisan tersebut. Namun pada nilai moral orang harus mengakui dan harus merealisasikan kewajiban absolut melekat pada nilai-nilai moral ini. Karena nilai-nilai moral ini berlaku bagi manusia sebagai manusia lainnya. Seperti itu. Hukum.
Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan, kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antara masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Hukum memiliki pengertian yang bermacam-macam tergantung dari tempat dan waktu di mana hukum tersebut berlaku. Oleh karena itu, pengertian hukum sangat beragam. Pengertian hukum dapat pula dikaji dari berbagai pendapat. Yang pertama itu hukum sebagai ilmu. Ilmu hukum adalah cabang dari ilmu sosial dan humaniora. Yang selanjutnya hukum sebagai disiplin. Pelanggaran terhadap disiplin akan diberi sanksi. Yang selanjutnya hukum sebagai kaidah, yaitu pedoman untuk bertindak. Selanjutnya, hukum sebagai tata hukum, yaitu kaidah-kaidah yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta terbentuk tertulis. Kesimpulannya yaitu, nilai mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Nilai adalah sumber kekuatan dalam menegakkan ketertiban dan keteraturan sosial. Norma sebagai patokan perilaku manusia mengalami perubahan makna, namun demikian secara moral tetap menjadi landasan bagi perilaku manusia. Demikian hal moral sebagai landasan perilaku manusia yang menjadi kehidupan berjalan dan norma-norma kehidupan yang humanis dan religius. Kekuatan hukum menjadi kontrol dan mengatur keadilan akan hal dan kewajiban setiap manusia dalam menjalankan peran-peran penting bagi kehidupan manusia. Nilai, norma, dan hukum, serta moral adalah landasan pokok yang diperlukan bagi pembentukan karakter manusia. Oleh karena itu, proses pembentukan karakter tidak boleh mengabaikan tekanan nilai dan moral. Demikian yang dapat saya sampaikan dari materi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.